Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahagia saudara, jumpa lagi dalam Berita Aceh bersama saya Cika Mutiara. Sejumlah berita menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama kami. Sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa dan rusak ditemukan dalam razia yang digelar di sejumlah swalayan di Kota Biren. Sejumlah barang bukti narkotika termasuk kokain sitaan dari beberapa kasus dimusnahkan Polres Langsa. Tumpukan sampah di sejumlah jalan desa di Kecamatan Gunung Meriah, Kabupaten Aceh Singkil membuat warga susah dan resah. Sejumlah makanan dan minuman kadaluarsa dan rusak ditemukan saat petugas merazia beberapa toko swalayan di Kabupaten Biren. Makanan dan minuman kaleng kadaluarsa tersebut kemudian disita petugas Balai Besar POM Banda Aceh. Petugas menemukan produk makanan yang tidak layak konsumsi karena sudah kadaluarsa. Sebagian tidak memiliki izin pangan industri rumah tangga atau PIRT. Selain itu, sejumlah minuman kaleng yang rusak dan berbahaya dikonsumsi juga masih dipajang di beberapa swalayan. Sidak menyasar sejumlah toko besar dan swalayan di Biren menjelang Natal dan Tahun Baru. Razia ini untuk memastikan tidak ada makanan atau minuman tak layak konsumsi masih dijual kepada warga. Dari hasil turun ke lapangan ini di Sudia, pada kesempatan ini kami menemukan catatan umumnya bahwa di sini pengelolaannya cukup baik ya, sepengetahuan kami ini sudah baik, namun dengan beberapa catatan. Pertama, bahwa kami masih menemukan satu produk saja yang expired di antara berapa ribu barang ini ya. Susu kaleng, sediaan kaleng yang rusak atau penyok. Kemudian kita temukan juga beberapa produk dengan izin PIRT yang yang perlu diperbarui atau tidak sesuai dengan ketentuan, jadi perlu diperbarui. Petugas BPOM Banda Aceh bersama Dinas Kesehatan dan Dinas Perindustrian Biren terus melanjutkan pemeriksaan makanan dan minuman di swalayan. Satu persatu produk pangan, makanan ringan kemasan hingga minuman kaleng diperiksa. Petugas menghimbau warga agar teliti saat membeli makanan dan minuman, sementara pedagang diminta tidak lagi memajang atau menjual makanan dan minuman yang telah kadaluarsa atau rusak. Main Munzir melaporkan dari Biren. Harga sejumlah bahan kebutuhan pokok, terutama cabai dan bawang di pasar tradisional Langsa masih tinggi. Kenaikan harga cabai dan bawang sudah terjadi selama 2 pekan terakhir, menyusul menurunnya pasokan dan meningkatnya permintaan. Harga bawang merah dari sebelumnya Rp30.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Bawang putih juga naik, yang biasanya dijual Rp40.000 per kilogram, kini menjadi Rp44.000 per kilogram. Selain bawang, harga cabai juga naik. Harga cabai merah dari Rp24.000 per kilogram menjadi Rp36.000 per kilogram. Demikian juga harga cabai rawit yang biasanya Rp40.000 per kilogram menjadi Rp56.000 per kilogram. Rata-rata bawang naik dari bawang putih 40 ke 44, bawang merah dari 30 ke 36. Cabai juga naik dari 24 jadi 36 kami jual. Cabai hijau standar, kalau rawit naik dari 40 sampai 56. Selain minimnya pasokan akibat cuaca ekstrim, permintaan yang meningkat ikut mempengaruhi harga kebutuhan pokok termasuk bumbu dapur. Bisa harganya stabil lah, tapi kan masyarakat yang di bawah itu bisa. Kenaikan harga bawang dan cabai menyulitkan warga mengatur pengeluaran. Mereka harus mengurangi pembelian sambil berharap harga bahan pokok segera turun. Main Munzir melaporkan dari Langsa.
Sejumlah pelanggar kanun syariat Islam diganjar hukuman cambuk di depan umum di Kota Banda Aceh. Para terpidana dicambuk dinyatakan terbukti bersalah mengkonsumsi minuman keras dan melakukan pelecehan seksual. Eksekusi hukuman cambuk berlangsung terbuka di Komplek Bustanus Salatin, Kota Banda Aceh. 6 pelanggar kanun syariat Islam termasuk seorang pelaku pelecehan terhadap wanita bersuami dicambuk. Satu persatu pelanggar digiring ke depan Algojo untuk dicambuk. Terpidana dicambuk mulai dari 8 hingga 34 kali cambukan. Para pelanggar dicambuk setelah perkaranya dinyatakan berkekuatan tetap atau ingkrah oleh Mahkamah Syariah Banda Aceh. Sebelum dicambuk mereka di dalam tahanan dalam pemeriksaan oleh tim jaksa. Setelah dari jaksa baru kemudian dilimpahkan ke Mahkamah Syariah dan para terdakwa itu ditahan di rutan Kaju. Tadi kan ada yang paling banyak dan ada yang paling sedikit. Yang paling banyak kasus Yang paling banyak tadi pelanggar pelecehan seksual. Ada 40 kali cambuk, kemudian dipotong masa tahanan, dia dicambuk jadi 34 kali. Usai dicambuk, ke-6 terpidana ini dibebaskan untuk kembali ke keluarga dan diminta agar tidak mengulangi kesalahannya. Tim Liputan melaporkan dari Banda Aceh. Hadir untuk menyaksikan pengurusan tersebut bahwa barang ini adalah barang asli. Narkotika makin beragam masuk ke Provinsi Aceh. Selain sabu-sabu dan ganja, kini narkotika jenis kokain pun mulai merambah pantai timur Provinsi Aceh, sehingga membuat aparat penegak hukum harus bekerja ekstra. Polres Langsa memusnahkan sejumlah barang bukti narkotika yang disita dari beberapa kasus. Lebih dari 1 kg kokain dan 58 kg ganja serta hampir 80 kg sabu-sabu dimusnahkan di halaman Polres Langsa. Pemusnahan narkoba kali ini didukung petugas laboratorium forensik Lab 4 Polda Sumatera Utara Sumut. Sebelum dimusnahkan, barang bukti tersebut diuji tim laboratorium Lab 4 Sumut. Selanjutnya sabu-sabu dan kokain tersebut dihancurkan agar tidak disalahgunakan. Sedangkan ganja dimusnahkan dengan cara dibakar. Ganja, ada sabu, ada kokain. Dan ini membahayakan sekali. Sangat membahayakan sekali bagi generasi bangsa. Dari lapor supaya melihat barang ini dan meyakinkan bahwa barang ini benar-benar kokain. Supaya dibuktikan kepada masyarakat. Karena kami tidak punya alatnya untuk melakukan itu. 20-an kilo lah sabu untuk Polres Langsa. Tahun Desember ini. Narkoba jenis kokain merupakan narkotika kelas 1 yang mempunyai efek adiksi jauh lebih besar dari sabu-sabu. Kasus ini merupakan yang pertama diungkap Polres Langsa, sehingga butuh bantuan tim Lab 4 Polda Sumut untuk memastikan kandungan adiktif. Untuk memeriksa kokain sendiri, kami membawa alat namanya Raman. Jadi dia prinsip kerjanya dengan infrared dapat mendeteksi kokain itu sendiri. Untuk kandungan berapa persen tidak bisa dengan alat Raman ini, Pak. Dan kami, siap. Dan kami hanya dari lapor ini pemeriksaannya secara kualitatif bukan kuantitatif. Jadi kami hanya memeriksa apakah dia positif kokain atau tidak tanpa memeriksa berapa persen kandungan. Warga diminta lebih harus mewaspadai dan berperan aktif memerangi narkoba. Jika mendapatkan informasi penyalahgunaan narkoba, segera melaporkan ke polisi. Main Munzir melaporkan dari Langsa.